Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alifa, nomor induk mahasiswa 220845. Saya dari kelas RA2 Prodi Manajemen. Dan di sini saya akan membuat video presentasi singkat mengenai materi yang telah saya pelajari di mata kuliah perilaku keorganisasian. Di sini tentang materi yang telah saya pelajari yaitu satu tentang konsep dasar perilaku keorganisasian, yang kedua tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga yaitu perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, yang keempat yaitu teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, yang kelima yaitu nilai sikap dan kepuasan kerja, yang terakhir yaitu mengenai materi membangun kerja tim yang efektif. Dan di sini dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Maktubi, SEMM. Langsung saja materi pertama yaitu tentang konsep dasar perilaku keorganisasian, di mana perilaku keorganisasian memiliki arti yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok serta organisasi. Dan studi ini menginvestigasi bahwa bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dalam konteks lingkungan kerja serta pengaruh terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan organisasi dan keorganisasian. Perbedaan menurut pengertiannya yaitu pengertian organisasi adalah suatu wadah yang memungkinkan orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya keorganisasian sebaliknya ialah pengertian keorganisasian itu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta organisasi itu sendiri. Di sini ada tujuan mempelajari perilaku keorganisasian, yaitu perilaku keorganisasian juga dapat membantu kita mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku keorganisasian, yaitu ada 4. Salah satunya yaitu SDM, yang kedua yaitu tentang struktur, yang ketiga yaitu tentang teknologi, yang keempat yaitu tentang lingkungan. Materi kedua yaitu tentang pengertian teori perilaku. Teori perilaku adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana perilaku manusia terbentuk, dipelajari, dan diubah. Nah, teori ini menawarkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, mulai dari pengaruh lingkungan hingga proses kognitif. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep utama dalam teori perilaku. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik, yang kedua yaitu pengkondisian operan, yang ketiga ialah model pembelajaran, yang keempat yaitu teori motivasi. Di sini ada model perilaku organisasi, di mana pengertian model perilaku organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi. Kemudian di sini ada berikut adalah model-model perilaku organisasi. Yang pertama yaitu model dasar berperilaku organisasi, yang kedua yaitu model teori X dan Y menurut Douglas McGregor. Yang ketiga yaitu model teori Z menurut William Auchi. Yang keempat yaitu model teori kecocokan menurut Lau dan Gottman. Yang kelima yaitu model perubahan Lewin. Yang keenam yaitu teori equity menurut Adams. Yang ketujuh yaitu model teori kepuasan kerja menurut Locke. Yang kedelapan adalah model teori keterlibatan kerja menurut Hahn. Materi ketiga yaitu tentang perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap
organisasi, di mana perilaku individu dalam konteks organisasi merujuk pada tindakan, sikap, dan keputusan yang diambil oleh individu di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian melibatkan interaksi antara individu dan lingkungan kerja serta faktor-faktor lainnya yang memengaruhi perilaku tersebut. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu. Salah satunya ialah kepribadian, di mana karakteristik unik individu yang memengaruhi cara mereka bertindak dan berinteraksi. Kemudian adanya motivasi, di mana dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian adanya nilai dan keyakinan. Di sini prinsip-prinsip yang diyakini individu sebagai benar atau salah yang memengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Kemudian di sini ada teori perilaku individu. Yang pertama yaitu teori X dan teori Y. Teori X beranggapan bahwa individu itu cenderung malas dan menghindari tanggung jawab, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. Namun menurut teori X berpendapat bahwasanya individu memiliki potensi intrinsik untuk bekerja keras dan mencapai tujuan organisasi jika diberi kesempatan dan motivasi yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Nah, di sini dia menyatakan bahwa kebutuhan individu diurutkan dalam hierarki yang berjenjang, dimulai dari kebutuhan fisik dan keamanan hingga kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu teori keadilan organisasional. Di sini menurut Stay Adam, di sini menekankan pentingnya persepsi karyawan terhadap keadilan dalam distribusi imbalan dan sumber daya di tempat kerja dan dampaknya terhadap motivasi dan kinerja. Kemudian di sini ada jenis-jenis perilaku individu, di mana di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu perilaku karyawan produktif, yang kedua yaitu perilaku kontrak produktif, yang terakhir yaitu perilaku OCD. Materi keempat yaitu tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian sedangkan menurut para ahli, motivasi ialah satu, menurut Wickley dan Newcomb, ialah motivasi adalah pemberian atau penumbulan motif. Diartikan pula hal-hal atau keadaan menjadi motif. Yang kedua, menurut Nissel, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Kemudian menurut Gray mengartikan motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Teori-teori motivasi pada zaman dahulu yaitu ada 3. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan, di mana teori ini mencetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia itu memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni yang pertama yaitu fisiologis, di mana ini menjelaskan tentang rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Nah, kemudian ada rasa aman, di
mana rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Kemudian yang ketiga itu sosial. Ini menjelaskan tentang rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan. Faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan juga perhatian. Materi kelima yaitu tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pengertian nilai menurut Toha Khotib dalam Nukhbatul Khairani, nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal, bukan objek atau fakta yang konkret, dan bukan merupakan persoalan benar dan salah yang memerlukan pembuktian empiris, melainkan apa yang dikehendaki dan apa yang diutamakan dan jarang dan tidak disukai. Nah, di sini ada fungsi nilai. Nilai sangat penting dalam penelitian perilaku organisasi karena nilai membentuk dasar pemahaman dan motivasi individu dan juga mempengaruhi persepsi kita. Nilai terhadap organisasi. Nilai-nilai dalam perilaku organisasi fokus pada gambaran sikap, sifat, etika, dan perilaku baik atau boleh dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi. Pengertian sikap. Sikap atau attitude didefinisikan oleh Kreitner dan Kiniski dalam Wibowo. Sikap merupakan sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan sikap menyenangkan terhadap sikap tidak menyenangkan secara konsisten mengenai suatu objek tertentu. Nah, kepuasan kerja. Di sini pengertian kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerjaan mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Hani Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya. Materi terakhir yaitu materi ke-6 tentang membangun kerjasama tim yang efektif. Untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan, manusia bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerjasama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses belajar mengajar maupun mengelola sekolah. Untuk mengembangkan sebuah tim berdasarkan teori pengembangan tim yang paling dikenal, maka tim harus melalui 4 tahap, yaitu yang pertama forming. Forming adalah tahap pembentukan di mana para anggota berusaha menyesuaikan diri dengan mencoba memahami aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah storming. Storming adalah tahap konflik di mana anggota berkomitmen bersama untuk memberikan ide-ide mereka ke tim. Yang ketiga yaitu norming. Norming adalah tahap pembentukan norma di mana para anggota mulai menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tim sehingga mereka mulai bekerja sama. Yang keempat yaitu performing. Performing adalah tahap penunjukan kinerja di mana anggota merasa nyaman bekerja dengan peran mereka dan tim membuat kemajuan untuk mencapai tujuan. Karakteristik tim yang efektif yang pertama yaitu tujuan yang jelas, visi misi, tujuan atau tugasan tim telah didefinisikan dan telah diterima oleh semua anggota tim, memiliki sebuah rencana kerja. Yang kedua yaitu informalitas iklim, cenderung informal, nyaman dan santai,
tidak ada tanda-tanda ketegangan atau tanda-tanda kebosanan. Yang ketiga yaitu mendengarkan. Para anggota menggunakan teknik mendengarkan, di mana secara efektif seperti mempertanyakan, parafrase dan meringkasnya agar keluar ide-idenya. Cukup sekian yang bisa saya paparkan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.